Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan teori reseptif. Saya akan mengambil pendekatan teori reseptif dari film Dua Garis Biru yang disutradarai oleh Ginatri Esnur. Tanggal rilisnya tanggal 11 Juli 2019 yang diproduksi oleh Star Vision Plus dengan durasi film 113 menit. Pemeran itu ada Angga Yunanda, Zara Adisti, Cut Mini, Arswendi Bening, Dwi Sasono, Lulu Tobing, Rachel Amanda, Maisha Kana. Sinopsisnya, Bima itu Angga Yunanda dan Dara itu Zara Adisti adalah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Pada usia 17 tahun, mereka nekat bersenggama di luar nikah. Dara pun hamil. Keduanya kemudian dihadapkan pada kehidupan yang tak terbayangkan bagi anak seusia mereka, kehidupan sebagai orang tua. Jadi saya telah mensurvei 7 orang untuk mendapatkan reseptifnya mereka terhadap film Dua Garis Biru. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah kamu mengetahui film Dua Garis Biru? Nah, jadi presentasinya adalah 100, berarti semuanya pada mengetahui film Dua Garis Biru karena film Dua Garis Biru ini sempat trending juga di Indonesia. Nah, apakah kamu pernah menonton film tersebut? 85,7%, berarti semuanya tahu, semuanya pernah menonton, dan satu yang belum, yaitu 14,3%. Nah, selanjutnya, menurutmu, apakah tema yang diambil dari film tersebut? Ada yang menjawab cinta, kehamilan remaja di luar nikah, lalu bertemakan tentang kenakalan remaja, temanya tentang 2 orang anak remaja di mana mereka terlibat hubungan pacaran dan hamil di luar nikah. Oleh sebab itu sangat berbahaya bagi anak remaja yang belum cukup usia dan sudah melakukan itu. Lalu ada yang menceritakan kisah 2 remaja yang masih duduk di bangku SMA namun harus bertanggung jawab pada sebuah kesalahan besar akibat ulah mereka sendiri. Lalu ada yang tentang sepasang kekasih anak SMA, dan satu lagi yang belum menonton. Nah, siapakah tokoh favoritmu dan mengapa? Tuh, ada yang bilang dia tidak tahu. Selanjutnya, saya suka dengan tokoh Bima, walaupun Bima telah bertindak sesuatu hal yang salah, tetapi akhirnya ia mau untuk bertanggung jawab. Lalu ada Dara, karena ia tetap mempertahankan anaknya walaupun dengan kesalahan terbesar. Lalu ada Bima, karena dia tampan. Bima karena dia tampan juga. Bima juga. Lalu Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda, di mana Bima ini memiliki sikap tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya sama Dara walaupun perbuatan mereka salah. Selanjutnya, apakah film ini boleh ditonton di segala kalangan usia? Nah, ada yang menjawab boleh karena dia edukasi. Lalu ada tidak, sebaiknya anak-anak tidak menonton film ini karena jalan cerita di film ini tidak cocok untuk anak-anak. Lalu ada yang menjawab tidak boleh karena film ini tidak bagus untuk anak-anak di bawah umur. Lalu tidak, karena menurut saya cerita filmnya agak dewasa dan bisa aja anak-anak di bawah umur menirunya. Maka akan berdampak buruk bagi anak remaja kecuali orang yang telah dewasa. Tidak, film ini dianjurkan untuk usia 13 ke atas. Kalau tidak salah 13 ke atas karena kisaran umur remaja. Film ini disarankan untuk anak remaja. Enggak, karena Dua Garis Biru boleh ditonton 17 ke atas karena ada adegan 17 plusnya. Nah, selanjutnya, apakah alur yang dipakai film tersebut itu maju mundur, alur maju, tentang hamil luar nikah, menjelaskan realitas pernikahan dini yang masih dianggap tabu sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Dua Garis Biru mengangkat tema kehamilan remaja luar nikah. Alur maju mundur, alur maju mundur. Oke.
Lalu selanjutnya, apa pendapatmu tentang film Dua Garis Biru dan apakah film tersebut layak dipertontonkan? Layak karena itu edukasi, bagus supaya tidak ditiru oleh anak-anak remaja. Kalau di TV tidak layak karena semua kalangan menonton, ya karena memberi pelajaran pada remaja yang telah yang menikah dan hamil bukan hal sepele, memberikan pendidikan seks sejak dini. Lalu film ini sangat bagus jika dipertontonkan, tetapi dengan didampingi orang tua juga karena film ini sangat mengedukasi bagi para remaja dan pelajar mengenai pergaulan bebas. Film ini sangat bagus dan mengedukasi bahwa kita tidak boleh bertindak lebih dari yang seharusnya. Kisah film ini juga terdapat di zaman sekarang, oleh karena itu kita sebagai remaja harus tahu apa yang baik dan buruk untuk diri kita. Lalu, menurutnya, kalau untuk mengingatkan anak muda atau remaja akan risiko hamil di luar nikah itu penting dan juga layak dipertontonkan untuk supaya mereka tahu besarnya tanggung jawab seorang anak yang baru remaja tapi sudah mau punya anak lagi. Nah, ini lalu menurut apa pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut? Filmnya itu tentang dua orang anak remaja di mana mereka terlibat hubungan pacaran dengan dinamika. Oleh sebab itu sangat berbahaya bagi anak remaja yang belum cukup umur melakukan itu. Terus jangan hamil dan nikah dalam bergaul dan berpacaran. Alangkah baik punya batasan tertentu, bukan tak percaya tapi menjaga agar tidak terjerumus hal yang lebih dalam. Pelajaran yang diambil oleh kita sebagai generasi muda, kita harus menaati norma aturan yang berlaku dan tidak boleh melakukan hubungan baru di luar nikah. Untuk kita menyukai seseorang, maka kita harus tahu batas-batasannya. Kita nggak boleh terlalu percaya dengan lelaki dan mertua. Oke, kesimpulan dari yang bisa saya ambil. Nah, jadi film itu kan adalah salah satu media komunikasi massa yang berpengaruh terhadap masyarakat. Film juga merupakan bentuk pesan yang terdiri dari berbagai tanda dan simbol yang membentuk sebuah sistem makna sehingga bisa diinterpretasikan oleh orang secara berbeda-beda, tergantung kepada referensi dan kemampuan berpikir orang tersebut. Jadi, film Dua Garis Biru ini mengangkat tema kehamilan remaja. Interpretasi konflik dalam adegan film ini menjadi latar belakang. Nah, untuk menganalisis resepsi interpretasi penonton terhadap konflik keluarga dalam film Dua Garis Biru, itu saya menggunakan penelitian kualitatif ya. Pendekatan analisis resepsi model mengamati asimilasi antara wacana media dan wacana dan budaya kalanya. Nah, pemahaman tentang konflik antara orang tua dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi interpretasi penonton terhadap film Dua Garis Biru untuk adegan konflik pertama dan kedua didominasi oleh pesan yang tersampaikan secara ideal dan para penonton menerima pesan apa adanya. Nah, film ini memiliki dampak positif kepada penonton antara lain memberikan pesan mengenai pentingnya tanggung jawab, komunikasi yang baik dengan orang tua, serta mawas diri terhadap seks bebas. Sedangkan dampak negatif dari film ini adalah unsur pergaulan bebas di kalangan remaja yang akan mempengaruhi remaja untuk berbuat sesuka hati. Nah, jadi kita sebaiknya dengan menonton film tersebut kita bisa teredukasi oleh pergaulan bebas tersebut ya. Seandainya film ini tuh mengajarkan kepada kita untuk seandainya itu terjadi, hal tersebut terjadi sudah hamil, kita
tentu otomatis dengan menikah itu tidak selesai masalahnya gitu. Akan ada masalah-masalah baru yang terlebih-lebih karena yang pertama kita belum cukup umur dan belum matang akan masalah tersebut. Seperti Bima, dia mau bertanggung jawab, tapi apa? Pertanggungjawaban itu bukan hal yang mudah. Lalu Zara, di usia dini dia sudah melahirkan. Nah, itu akan bisa berdampak pada diri dia sendiri, pada kesehatan yang akan mengakibatkan kematian di usia muda. Nah, jadi pelajaran untuk kita adalah sebaiknya untuk orang tua terlebih dahulu, sebaiknya selalu mengawasi pergaulan anak remaja. Karena apa? Banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena minimnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya. Lalu pada kita sebaiknya berpikir panjang terlebih dahulu. Dan di dalam agama Islam sudah diajarkan janganlah kamu mendekati zina. Jadi kita harus bisa menjaga martabat orang tua juga sebagai anak muda, bagi perempuan harus menjaga diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.